Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aska Ibama Channel. Di sini gue pengen ngebahas tentang kejahatan dalam bentuk web phishing. Apa sih itu maksudnya web phishing? Web phishing itu adalah suatu kejahatan di mana website tersebut dipalsukan atau seolah-olah website tersebut dibuat bisa mirip mungkin dengan website aslinya. Jadi korbannya itu tidak mengetahui bahwa website tersebut adalah website palsu. Bagaimana korbannya tersebut bisa mengantisipasinya dan seperti apa contoh dari web phishing tersebut? Oke, mari kita simak terus video ini. Jangan di skip karena video ini gue buat untuk mengantisipasi agar kalian itu tidak terjebak dalam web phishing. Langsung saja ya. Oke, di sini gue punya salah satu contoh website yang gue bikin semirip mungkin atau copy pastenya dari Facebook. Siapa sih yang nggak kenal Facebook, ya kan? Kenapa orang-orang itu mengincar data atau kredensial dari Facebook tersebut? Ya, kemungkinan data tersebut bisa diperjualbelikan seperti buat iklan atau buat online shopnya di Facebook, karena kan di Facebook sendiri kan kita bisa jualan online ya, karena dari pertemanannya sendiri sudah cukup banyak mungkin orang tersebut gitu kan. Atau selain Facebook, YouTube, Instagram dan lain-lain juga bisa dimanfaatkan untuk mengambil data login dari calon korbannya tersebut. Jadi si pelaku kejahatan tersebut membuat suatu website itu seolah-olah mirip seperti aslinya. Nah, di sini gue ambil contoh salah satunya itu adalah Facebook. Oke, Facebook ini gue bikin hampir sama persis ya. Bahkan sama persis sebenarnya. Untuk tampilannya itu benar-benar nggak ada bedanya. Calon korban tidak mengetahui ini asli atau tidak dari segi tampilannya. Karena untuk tampilannya sendiri ini nggak ada bedanya dengan Facebook yang aslinya. Nih, bisa gue cek facebook.com. Nah, ini sama persis kan facebook.com dengan Facebook yang gue bikin, nggak ada bedanya. Oke. Nah, untuk Facebook yang gue bikin ini di dalamnya sudah gue pasang untuk perangkap di mana email dan kata sandi ini akan gue tangkap atau gue ambil datanya dan gue kirimkan ke email yang gue tuju gitu. Nah, untuk apa? Untuk yang tadi data kredensialnya itu bisa gue perjualbelikan atau gue ambil, ya bisa gue manfaatkan lah di dalamnya. Nah, calon korban tersebut nggak tahu kalau website ini sebenarnya website palsu gitu loh. Bagaimana cara mengantisipasinya si calon korban? Ini dengan cara melihat URL di sini atau domain ini biasanya memiliki URL yang aneh gitu. Maksudnya aneh itu bukan resmi seperti yang gue bikin ya. Misalkan ini kan nggak gue taruh di tempat hosting ya. Ini gue taruh di localhost gue. Anggaplah di sini gue bikin domainnya itu Pacebook gitu. Pacebook ini kalau dilihat URL domainnya itu kan sudah berbeda ya, tidak resmi ya dengan facebook.com ya. Kalian tuh harus tahu, maksudnya wah ini aja domainnya aja udah nggak jelas gitu kan. Nah, itu hati-hati, jangan main sembarangan masuk. Untuk kalian yang biasanya menggunakan smartphone, itu kadang-kadang kita suka disematkan ke dalam web view dari aplikasi yang ada di smartphone. Nah, web view itu kita nggak bisa tahu gitu linknya itu kemana. Nah, itu ya kadang-kadang yang suka membahayakan gitu. Jadi pada intinya kredensial kita, maksudnya username login kita tuh jangan main asal masukin aja ke website-website yang sekiranya itu ya mungkin dari mana asalnya kita nggak tahu. Nah, itu hati-hati aja pokoknya gitu aja. Nah, untuk kali ini gue pengen kasih contoh aja lah buat kalian. Gue bukannya sok pamer atau gue sok jago gitu ya. Gue ini masih belajar juga. Nah, di sini gue cuman mau membuat sharing untuk kalian yang tidak mengetahui tentang web phishing tersebut. Jadi kalian itu bisa mengantisipasinya. Sekarang gue contohin nih. Misalkan gue ini udah punya email di sini gue taruh sebagai tempat penampungan kredensial yang gue kirim dari website palsu gue ini. Di sini kalau dicek tidak ada email yang masuk ya dari website palsu yang gue bikin ini. Oke, sekarang posisinya gue sebagai orang yang awam ya. Gue main asal masukin email dan password gue. Misalkan gue contohnya ya, sample@gmail.com. Gue masukin ini, terus gue masukin kata sandinya 123456 gitu ya. Ketika gue login, gue nggak tahu kan awalnya ini website palsu. Gue login, set. Oke, selamat, data Anda berhasil kami ambil. Apa ini maksudnya? Kok bisa diambil data gue?
Dan ternyata data gua sudah masuk ke email yang gua tampung. Nih gua kasih contoh ya. Nah, ini email yang dari website palsu gua. Ada emailnya dan ada passwordnya. Oke, selesai kan? Berarti gua udah diambil datanya atau kredensialnya ke dalam website palsu, web phishing tersebut. Nah, makanya selalu gue bilang hati-hati buat kalian yang menggunakan media sosial. Jadi misalkan yang akun YouTube, akun Instagram, akun Facebook, nah itu hati-hati, jangan main asal masuk aja, karena di situ banyak juga yang melakukan web phishing tersebut. Di sini gue nggak mau ngejelasin bagaimana cara membuat web phishingnya, karena nanti semakin banyak orang yang tahu, jadinya nanti makin banyak perangkap-perangkap yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.